Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات awal musyahidin awal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Al-Kiram Bangkinang dan ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di salah satu dari rumah Allah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam ketaatan sehingga mudah-mudahan di akhirat kita dikumpulkan pula dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian selawat dan salam juga menyertai majelis kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para istrinya, para anak, cucu dan keturunannya, para sahabat, para tabi'in dan yang mengikuti mereka dan istiqamah di atas ajaran Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di antaranya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita menyambung kaji bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullahi ta'ala alaihi wa ala sairil ulama al-kiram. Masih dalam bab taglidz fi man tarakal amala bil ilm. Peringatan keras bagi orang-orang yang meninggalkan mengamalkan ilmu. Dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmil Amal, konsekuensi dari ilmu itu adalah amal. Kita sampai pada alinea ke-90. Qala rahimahullahu ta'ala, Amba'ana Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah Al-Katib telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah Al-Katib. Qala, dia berkata, Amba'ana Abu Muslim Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Mahran telah menceritakan kepada kami Abu Muslim Abdurrahman ibn Muhammad bin Abdullah ibn Mahran. Qala, dia berkata,
qara'tu ala Abi Ja'far Muhammad ibn Muhammad Abi Ja'far Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad As-Subhi qala haddatsana Abu Raja Muhammad ibn Hamduyah ibn Musa telah menceritakan kepada kami Abu Raja Muhammad ibn Hamduyah ibn Musa qala haddatsana Ahmad ibn Jamil telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Jamil qala dia berkata akhbarana Hafs ibn Humaid telah menyampaikan kepada kami Hafs ibn Humaid an Ibn Mubarak dari Ibn Mubarak yaitu Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi salah seorang dari a'immatul Islam yang disebut oleh Ibn Hajar rahimahullah jumi'a fi jami'u khisalil khair. Ini Abdullah Mubarak ini semua sifat kebaikan dikumpulkan pada pribadinya. Dia berkata, kana rajul zamalin. Ada seseorang laki-laki yang memiliki harta, orang kaya. Lam yasma' bi'alimin, tidak ada seorang alim pun yang dengarkan, tidak seorang ulama pun dia dengar keberadaannya, illa atahu, kecuali dia mendatanginya. Artinya asal ada ulama yang didengarnya, mesti dia datangi. Ini jangan-jangan dia sendiri, karena dia termasuk yang punya harta dan siapapun ulama pasti didatanginya. Ini Abdullah ibn Mubarak. Wallahu a'lam, mungkin dirinya atau orang lain. Hatta yaqtabisa minhu, sampai dia mengambil ilmu dari orang itu, dari ulama itu. Fasami'a anna fi mawdhi'i kadza wa kadza aliman. Lalu dia mendengar ada di tempat ini dan itu seorang ulama. Farakibas safinah, untuk datang ke situ dia mengendarai atau naik kapal. Wa fiha imra'atun, di antara penumpang kapal itu terdapat seorang wanita. Faqalat, lalu dia bertanya, ibu tadi mungkin kenal dengan orang ini. Faqalat, ma amruka ya hadha, apa urusan anda naik kapal ini? Mungkin ini termasuk rute yang jarang atau tak pernah, atau orang seperti dia tidak mungkin ke situ. Mungkin. Sehingga ditanya oleh ibu ini, ma amruka ya hadha, ada urusan apa ke sini? Biasa kalau orang Cipiti kan ke kotanya, ke kampung-kampung kan, misal. Nah, atau ke tempat pedalaman. Nah, qala inni masghufun bihubbil ilmi. Saya ini orang yang mabuk cinta ilmu. Artinya sangat mencintai ilmu. Fasami'tu anna fi mawdhi'i kadza 'aliman ati. Saya mendengar di tempat itu ada seorang ulama, sehingga saya mendatanginya. Qalat ya hadha. Perempuan itu berkata, ya hadha, wahai laki-laki. Kullama zida fi ilmika yazidu fi amalik. Setiap bertambah ilmumu, mesti bertambah amalmu. Ini nasihat seorang ibu itu, Masya Allah. Karena ibu-ibu ini nasihatnya luar biasa ya. Ya. Ibu-ibu ini kritis ya. Kritis dia. Ya, itu kalau punya istri yang kritis, Masya Allah. Ya, seperti kisah orang tua yang waktu itu orang sedang menyambut seorang ulama besar di Nisabur, ada yang menyebutkan di Baghdad, di Nisabur, itu Fakhruddin Ar-Razi, penulis tafsir yang besar itu. Min ulama il-kalam. Nah, ramai orang menyambut dan mengiringinya. Disebut kurang dari 300 orang murid-murid yang mengiringinya. Bayangkan itu, diiringi oleh 300 orang. Nah, tiba-tiba nenek-nenek bertanya, siapa ini yang kalian tunggu, yang kalian iringi ini? Lalu ada yang dengan bangganya mengatakan, hadza imamun yusbitu wujudallahi bi alfi dalil. Ini seorang imam besar yang bisa menunjukkan keberadaan Allah dengan 1000 dalil. Wih, kan luar biasa tuh 1000 dalil. Dia punya
dalil untuk mengisbatkan wujudullah, wujud Allah tabaraka wa taala. Nah, nenek tadi dengan ketus dia mengatakan laula anna fi qalbihi alfa syakkin lamahtaja ila alfi dalil. Ini orang kalau tidak ada 1000 keraguan pada dirinya tidak perlu 1000 dalil. Aduh, nenek ini jawaban membuat orang terdiam ini. Kalau tidak ada 1000 keraguan dalam dirinya tidak perlu 1000 dalil tentang wujud Allah tabaraka wa taala. Ini nenek kelewat pintar ini. Ini seperti perempuan ini juga. Jadi wa hadza kullama zada fi ilmika yazidu fi amalik. Harusnya setiap bertambah ilmumu mesti bertambah amalmu. Subhanallah. Di dalam kritik ini ada tersimpan tuduhan juga ini ya. Nah, subhanallah. Tapi bermanfaat bagi orang yang ingin nasihat, bermanfaat. Bagi orang yang tidak ingin nasihat, ini dianggapnya sebagai tindak kejahatan ini. Nah, au tazidu fi ilmika wal amalu mawquf. Atau jangan-jangan ilmumu bertambah, amalanmu jangan di tempat. Jadi amal itu saja, ilmu bertambah. Berkata Abdullah Mubarak rahimahullah, fantabahar rajul. Tiba-tiba laki-laki ini mendapat peringatan dari wanita ini. Wa raja'a, akhirnya dia pulang. Wa akhadha fil amal, akhirnya dia pun mulai mengamalkan ilmu yang belum dia amalkan. Kalau sempat secara tekstual kita pahami ini banyak kita yang pulangnya. Saya termasuk pulangnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, ini artinya wallahu taala alam, beliau menyebutkan riwayat ini bahwa kita jangan sampai menyia-nyiakan ilmu dan mengamalkan yang lain daripadanya. Karena dalam riwayat sebelumnya perkataan para ulama dan juga sebelumnya perkataan Nabi SAW bahwa ilmu itu baru bermanfaat bila berbuah amal. Kalau tidak nambah beban yang akan menyulitkan kita di akhirat kelak. Apalagi kalau halnya bersifat wajib, apalagi yang isinya bersifat haram, larangan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Fantabahar rajul, hanya laki-laki ini menjadi ingat sehingga dia balik kembali dan mengamalkan ilmu yang selama ini dia sudah pelajari dan ketahui. Subhanallah. Jangan-jangan Abdul Mubarak ini ya. Jangan-jangan dia sendiri. Subhanallah. Kalau dia berarti dia ngambil manfaat dari nasihat seorang ibu itu. Itulah hasilnya sehingga beliau menjadi orang yang jumi'a fihi jami'u khisalil khair. Semua sifat kebaikan terpancar dari pribadi Abdullah Ibn Mubarak. Seorang mujahid. Ya, setahun berjihad, tahun ini berjihad ke perbatasan, tahun depan pergi haji ke Makkah dan Masjidil Haram dan ziarah ke Madinah. Dan setiap haji tidak pernah haji sendiri, mesti bawa jemaah sekampungnya dan semua digratiskan. Tapi tidak diumumkan. Artinya tidak diumumkan gratis. Siapa ingin haji dengan saya, ikut. Daftar, bayar sekian. Oh, dicatat berapa dia bayar. Ada yang ONH plus, ada yang reguler. Tidak apa-apa. Nah, jadi dia catat. Nanti selepas di waktu haji, semuanya dibiayai oleh Abdullah bin Mubarak ini. Nah, orang tadi karena menganggap tidak gratis, tentu sembarang aja perintah kadang kan. Ika apa cudulah katanya kan. Nah, ya, dia ini air kurang cukup dan sebagainya. Coba kalau udah gratis kan segan kita minta. Tapi kalau tidak gratis, tidak gratis, tidak segan lagi. Makanya mereka kalau ada kekurangan minta. Selesai haji, belanja di Makkah, di mall Zamzam Tower. Ya waktu itu belum ada. Nah, jadi belanja semuanya dibiayai oleh Abdul Mubarak. Kemudian ziarah ke Madinah dan semua belanjanya, semua kebutuhan di perjalanan ditanggung oleh Abdullah Ibn Mubarak. Sampai pulang kembali ke Maru, ya ke Maru
sekarang tepatnya lebih kurang di kawasan Iran sekarang itu, di Khurasan. Maka sesampainya di situ, beliau 2 hari sampai di rumah mengundang seluruh jemaah tadi dan anak keluarganya ke rumahnya. Syukuran lah ya, dia beri makan. Setelah itu selepas makan-makan semuanya, masing-masing jemaah diberi 2 pasang pakaian. Ternyata beliau juga toke kain gitu. Jadi bisnis di antara bisnisnya termasuk konveksi. Jadi dikasih masing-masing 2 pasang pakaian baru. Ya, ini di samping yang dibelikan di tanah suci, cerek kuning dah ada tuh. Ada lengkap cerek kuning apa lagi? Salah, umpit Fatimah dan sebagainya. Dah lengkap itu korma dan sebagainya. Ini kain baru dikasih 2 pasang per orang. Selepas itu diabsen masing-masing berdasarkan daftar yang menyetor. Si fulan, silakan maju. Ini uang kamu, berapa setor kemarin? Misalnya 300 dirham. Ini 300 dirham. Belum dibuka. Bayangkan kaya itu orang. Ya, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Mungkin dia yang dalam riwayat ini barangkali dia. Jadi seluruh ilmunya dia amalkan. InsyaAllah ta'ala, kecuali yang tak boleh. Ya. Mana tahu tak boleh. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tadi peringatannya berguna bagi laki-laki ini. Bukan maknanya berhenti nuntut ilmu, tidak. Tetapi mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Qala rahimahullah. Berkata Imam Al-Khatib rahimahullah ta'ala. Akhbarana Al-Qadhi Abul Ala Muhammad ibn Ali Al-Wasiti. Telah menceritakan kepada kami Al-Qadhi Abul Ala Muhammad ibn Ali Al-Wasiti. Qala akhbarana Abul Fath Muhammad ibn Husain Al-Mawsili. Telah menceritakan kepada kami Abul Fath Muhammad ibn Husain Al-Mawsili. Qala haddathana Abdullah ibn Ali Al-Umari. Telah menyampaikan kepada kami cerita Abdullah bin Ali Al-Umari. Qala haddathana Al-Fath ibn Shakhraf. Telah menyampaikan kepada kami berita ini Al-Fath bin Shakhraf. Qala haddathana Abdullah ibn Khaybah. Abdullah bin Khaybah qala haddatsana Abdullah ibn Sindi. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Sindi an Ibrahim ibn Adham, dari Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham juga seorang ahli zuhud yang terkenal, ahli ibadah yang terkenal, dan banyak cerita atau kisah-kisah yang dinisbatkan kepada beliau, perkataan-perkataan hikmah yang diriwayatkan daripadanya. Di antaranya apa yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib di sini, kharaja rajulun yatlubul ilma. Ada seorang laki-laki keluar dari negerinya pergi menuntut ilmu. Fastaqbalahu hajarun fit tariq. Di tengah jalan dia disambut atau dihadang oleh sebuah batu. Atau dia bertemu di perjalanan sebuah batu. Fa idza fihi manqush. Ternyata batu itu ada pahatannya, ada tulisannya. Ada tulisan pada batu itu. Apa isinya? Iqlibni taral ajaba wa ta'tabir. Silakan kamu balik saya, kamu akan melihat hal yang menakjubkan dan ada pelajaran. Jadi ada hal yang menakjubkan dan ada pelajaran di dalamnya. Qala, berkata Abdul Ibrahim bin Adham, orang itu berkata, fa'aqlibul hajar. Lalu saya membolak batu itu, membalik batu itu. Fa'idha fihi maktub, ternyata di bawahnya tertulis, anta bima ta'lamu la ta'mal. Kamu, apa yang sudah kamu ketahui belum kamu amalkan. Kaifa tatlubu ma la ta'lam. Oleh sebab itu, kenapa pula kamu cari yang belum kamu ketahui? Yang ada aja belum habis kan itu ceritanya. Yang ada saja belum kamu amalkan. Kenapa cari lagi? Qala faraja ar-rajul. Ibrahim bin Adham mendapatkan teguran seperti itu. Laki-laki itu kembali. Maksudnya bukan berhenti dari ilmu, tapi mengamalkan ilmunya.
Karena ini adalah ibrah yang luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wallahu taala alam. Mungkin ini salah satu cara Allah memberikan teguran kepada hamba-hambanya. Dan ini tidak mustahil. Batu di zaman Nabi SAW pernah mengucapkan salam ke Rasulullah SAW. Nah, mengucapkan salam berarti bercakap batu tu. Berarti kalau bercakap mesti pakai mulut? Tidak mesti ya. Makanya keedah-keedah kalau bercakap mesti pakai mulut, itu tidak berlaku. Allah bisa saja membuat kulit kita bercakap tanpa mulut. Di kulit itu ada gambar mulut. Itu ilustrasi itu. Nah, ilustrasi orang imajinasi. Apa namanya? Bukan imajinasi. Film-film apa? Animasi. Animasi namanya. Animasi namanya. Jadi tidak mesti semua yang bercakap mesti pakai mulut. Semua orang begitu. Ya kalau Allah bercakap pasti punya mulut kayak kita. Tidaklah. Berapa banyak hamba Allah, makhluk Allah yang bercakap tanpa mulut. Berarti kalau Allah bercakap tidak mesti punya mulut. Karena dia tidak menyebutkan tentang sifat mulut pada kita. Yang dia katakan adalah dia berbicara. Itu yang kita ini berbicara. Pakai mulut? Enggak tahu. Karena tidak diberitakan. Dan tidak boleh pula kita nafikan berbicara. Karena menurut kita setiap berbicara mesti pakai mulut. Atau keliru. Batu bicara tanpa mulut. Dulu di zaman Nabi, sebelum dibuat mimbar, Nabi khutbah sambil bersandar ke korma. Batang korma yang masih koci. Nah, setelah dibuatkan mimbar, Nabi pun tentu khutbah di atas mimbar. Bersedihlah korma itu, menangis dia. Kalau kita menangis pakai apa? Pakai mulut. Korma, batang korma ada mulutnya? Tidak. Berarti tidak mesti menangis, tidak mesti bercakap pakai mulut. Dan insya Allah di akhirat nanti anggota tubuh kita berbicara semuanya. Nah, kita tengok lagi nanti, apakah mulut atau tidak. Sekarang kan tidak ada, kita tahu tuh. Iya? Ya, mana tahu nanti pakai mulut. Di lutut ada muncung. Di kaki ada muncung. Di telinga ada muncung. Tidak mesti. Pada sebab itu, kaedah yang mengatakan, kalau berbicara, mesti punya anggota seperti anggota manusia, itu adalah keliru. Sehingga tidak bisa menafikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Itulah tadi, karena 1000 keraguan, akhirnya memerlukan 1000 bukti atau dalil. Karena keraguannya lebih menonjol daripada keyakinannya. Padahal kita disuruh apabila mendengar Allah mengatakan, Rasul SAW menyabdakan, sami'na wa ata'na, amanna wa saddaqna. Beriman dan membenarkannya. Tidak, kami membenarkan hurufnya, kami benar, kami makna tidak sama. Ini tidak itu kaum muslimin. Apa boleh sono masuk, tapi duduk si dulunya. Sampai bila? Sampai sudah acaranya. Boleh masuk orang? Lah sudah acara boh. Jadi lah nengok saudara Ta'ala baru kami cahayanya. Kalau lu nengok, enggak cahaya. Ini sama saja dengan tidak beriman kepadanya. Karena Allah SWT tidak menurunkan Al-Quran itu sia-sia. Allah menurunkannya dengan penuh makna yang harus diyakini. Maka kalau seandainya dia beriman dengan hurufnya, tidak beriman dengan maknanya, berarti tidak ada guna imannya. Karena yang disuruh bukan beriman dengan hurufnya. Al-Quran, orang kafir itu secara umum percaya dia itu kata kitab suci umat Islam. Tapi dia ikuti? Ya enggak diikutinya. Oleh sebab itu, ya kaum muslimin dan muslimat, kita mesti beriman secara jumlatan wa tafsilan. Secara global dan secara tafsil. Tidak ada yang bisa kita tinggalkan. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Jadi mendapatkan tulisan anta bima ta'lam la ta'mal. Kamu wahai laki-laki yang kamu ketahui tidak kamu amalkan. Terus kaifa tatlubu ma la ta'lam? Kenapa kamu tambah lagi beban dan hujjah yang akan memberatkan? Faraja'ar rajul. Ini juga menunjukkan bahwasanya meninggalkan amalan atau meninggalkan mengamalkan ilmu termasuk sesuatu yang tidak dianjurkan dan tercela. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Al-Khatib rahimahullah,
akhbarani Ubaidullah ibn Abil Fath al-Farisi, telah menyampaikan kepada kami berita ini Ubaidullah bin Abil Fath al-Farisi, qala anba'ana Muhammad bin Al-Abbas al-Khazzaz. Di sini tertulis al-Kharraz, ya. Sebenarnya adalah al-Khazzaz karena dia pedagang sutra. Anba'ana Muhammad bin Abbas ibn al-Khazzaz, bukan al-Kharraz, al-Khazzaz ibnu Hayyuya, Abu Umar ibn Hayyuya al-Baghdadi. Qala hadatsana Ja'far ibn Muhammad As-Sandali, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Muhammad As-Sandali, qala akhbarana Al-Hasan ibn Muhammad ibn Sabah, menceritakan kepada kami Hasan ibn Muhammad ibn Sabah, qala hadatsana Muhammad ibn Yazid ibn Khunais, telah menceritakan kepada Muhammad ibn Yazid ibn Khunais, qala Umar ibn Qubais, berkata Umar ibn Qubais, hadatsani Atha, telah menceritakan kepada kami Atha, yakni Atha ibn Abi Rabah al-Makki, qala, dia berkata, Atha ibn Abi Rabah adalah thiqatun faqih Makkah. Beliau di masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik ibn Marwan tidak boleh berfatwa di musim haji kecuali Atha bin Abi Rabah. Subhanallah. Dia itu asalnya adalah hamba sahaya, hitam, pendek pula, rambut keriting. Tetapi ibunya bersemangat nyuruhnya untuk menuntut ilmu, karena ibunya tahu dengan ilmu segala yang hitam itu hilang. Ya, yang tidak ganteng jadi ganteng. Insya Allah Ta'ala ilmu menghiasinya. Sehingga beliau didahulukan bukan selangkah, berlangkah-langkah gitu. Ditinggikan bukan sederajat, bertingkat-tingkat. Sehingga sampai hari ini menjadi ikutan dan teladan bagi umat setelahnya. Kana fatan, Atha bin Abi Rabah berkata rahimahullah, kana fatan yakhtalifu ila ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha. Ada seorang pemuda yang senantiasa datang kepada Ummul Mukminin Aisyah. Belajar kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fayas'aluha, lalu dia bertanya atau dia menanyakan sesuatu kepada Ummul Mukminin, wa tuhaddithuhu, dan Aisyah menyebutkan hadis kepadanya. Faja'aha zata yaumin, suatu hari dia kembali datang kepada Ummul Mukminin Aisyah. Yas'aluha, bertanya lagi. Faqalat, lalu Ummul Mukminin Aisyah berkata, ya bunayya, wahai anakku. Ya, karena kaum muslimin ini semuanya anak istri-istri Nabi SAW. Kita adalah istri Nabi itu, wa azwajuhu ummahatuhum. Ibu istri-istri Nabi itu seperti ibu kita sendiri. Ya bunayya, tetapi walaupun demikian hukumnya masalah mahram tetap berlaku. Artinya Aisyah walaupun Ummul Mukminin, tapi dia tetap pakai hijab. Di belakang sitar dia menyampaikan ilmu kepada umatnya. Mantan-mantan Allah sama awal kan, lah bonceng musamu lah. Tak boleh lah, yang salah faham lah. Sebab biasa saja, umur amat dah sampai pelimo, kawan dia anak SMA, misal, kalau tak ada istirahat, tak turun. Kalau masalah maksiat itu, tua muda lewat. Karena syaitan tu, tak dia orang tak lulus sebenarnya, orang tak ada cerita kaum muslimah. Makanya walaupun mereka adalah ummahatul mukminin, tetap menjaga apa yang namanya aurat dan hijab. Dan karena mereka adalah orang-orang yang bersih. Faqalat ya bunayya, wahai anakku, hal amilta bima sami'ta minni. Apa yang kau dengar sebelum ini kepadaku, dariku, apakah sudah kau amalkan? Faqala la wallahi ya ummah. Belum lagi ibunda, saya belum lagi mengamalkannya. Faqala ya bunayya, berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya bunayya, fabima tastakthir. Kalau begitu kenapa kamu minta tambah lagi? Yang kemarin belum habis gitu. Kenapa minta banyak lagi? Min hujajillahi alaina wa alaik. Yaitu memperbanyak hujah Allah kepadamu, kepada kita dan kepadamu.
Artinya semakin banyak ilmu yang kau dapatkan, hujjah semakin banyak tegak padamu. Ya, kenapa tidak engkau amalkan? Ya, ketika kita belum tahu, mungkin ada uzurnya. Ya, kecuali kalau tidak mau tahu itu urusan lain. Ya, urusan kalau tidak mau tahu kan tidak selamat. Tapi kita sebelumnya nggak tahu sama sekali, nggak tahu. Lalu kita belajar, setelah tahu tidak amalkan. Kalau dulu kita nggak tahu, kita kerjakan, ya kita nggak tahu memang. Nggak ada yang beritahu. Dulu, mohon maaf, ketika kita di masa-masa dulu, sebelum sekarang. Dulu ya, sebelum sekarang. Ya kita tidak pernah tahu bahwa bersalaman dengan wanita lain yang bukan mahram, khususnya ustazah kita, atau mahasiswi atau santriwati kita. Kan nggak tahu kita. Sama pondok, nggak tahu kita bahwa bersalaman itu yang bilang haram, marah orang dilarang. Dilarang. Kalau haram bahaya. Semua haram ini menurut antum ya. Dilarang. Kita nggak tahu. Apa sebab? Karena bab-bab itu memang nggak pernah dipelajari. Nggak pernah dipelajari sewaktu kita masih di pondok. Ditambah lagi, rata-rata guru-guru kita melakukannya. Melakukannya dengan alasan kan tak ada syahwat. Kan yang dilarang kalau ada syahwat. Ini kalau masalah ada tidak ada syahwat, tidak ada detektornya. Iya, saya bisa aja ngaku tidak ada syahwat. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tidak, kecuali kalau ada syahwat itu langsung menggigil kita, iyalah. Tidak ada alat detektornya. Tapi Nabi yang terjamin tidak sakit syahwatnya menyentuh wanita, beliau juga tidak bersalaman dengan kaum wanita yang bukan mahramnya. Dulu kita nggak tahu. Nggak tahu kita. Untung saya agak pemalu segini. Pemalu segini. Tidaklah malu wanura. Pemalu segini khususnya ki wantino. Sehingga jarang bersalaman. Ya. Padahal kalau bersalaman bagi kita waktu itu menurut kita tidak berdosa, karena semuanya kita lihat dimanapun kita ngaji. Ya, nak ngaji orang tua, nak ngaji orang remaja, kaji wirid remaja, wirid orang tua, wirid anak, semua tetap bersalaman, ama-ama jawab apa jawab ama, etek-etek je, semuanya salaman. Kita nggak tahu. Sekarang kita sudah tahu. Nah, kita amalkan atau tidak? Saya jadi setelah ngaji sebenarnya. Saya setelah ngaji dahulu, kau ada pegangan tangan lambuit ke tangan saya pegangan tawilnya. Itu kan syaitan yang bicara kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Berarti kasan tantu dan lambuit mana yang tidak. Berarti ada atau tidak? Ada rupanya, ada ketahuan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi memang waktu itu kita tidak mengetahui. Kita fokus masalah batal tak batal wudu. Kan itu ya. Kalau pas sudah wudu, alhamdulillah selamat. Nak salam etik jawab etik dan sudah bau dua. Bekolah sudah salat bau salam gitu. Lah sudah salat bau salam. Kadang lah mau sajid lah baru lah. Karena kita nggak tahu. Mudah-mudahan waktu itu kita tidak ada hujah yang sampai ke kita. Ketika ditanya, apa salam dulu kan? Ya dulu saya nggak tahu ya Allah. Kenapa nggak tahu? Ya nggak ada yang ngasih tahu. Makanya seperti kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ketika dia menyebut orang-orang yang tawaf di kuburan Badawi, Syekh Ahmad Al-Badawi di Mesir, atau tawaf di kuburan Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, dan lain-lainnya. Mereka tawaf, memang tawaf. Ya. Kata beliau, kami tidak mengafirkan mereka. Dia mengatakan, kalaulah kami tidak mengafirkan orang-orang yang tawaf di kuburan Sayyid Ahmad Badawi dan yang tawaf di kuburan Abdul Qadir Al-Jilani, kan dianggap wali itu kan? Bagaimana pula kami mengafirkan orang yang tidak sepaham dan semazhab dengan kami? Karena ini kan tawaf di kuburan, terlarang atau tidak? Syirik atau bukan?
syirik, tapi beliau tidak kafirkan itu. Gimana pula dengan mengafirkan orang yang melakukan kunut subuh atau zikir jama'i atau apa nama lagi? Atau yasinan atau tahlilan? Gimana pula kita mengafirkan itu? Orang yang jelas-jelas syirik saja tidak dikafirkannya. Kenapa? Li'adami man yuzakkiruhum, karena tidak ada orang yang memberitahukan dan mengingatkan mereka. Berarti beliau memberikan uzur dengan kejahilan. Tapi kalau sudah tahu, tetap ngotot, ini hujah sudah berdiri itu. Dan jangan pula sengaja, enggak usah ngaji nanti besok enggak bisa kita tahu kuburan lagi, enggak bisa ngalap berkah lagi ke kuburan. Itu enggak, itu bukan alasan. Kalau sudah ada yang menjelaskan, mesti kita mendengarkan sampai paham. Jangan boleh baca itu lah tentang masalah itu, boleh angit telinga kan. Sudah itu tutik. Tutik amat hati. Ada jilbabin hati. Tidak jilbabin kepala. Akhirnya terhijab hati kita. Demikian seterusnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau tambah ilmu kamu, kata Ummul Mukminin, bertambah hujah Allah kepadamu. Nah yang kemarin sudah diamalkan atau belum? Kalau belum, untuk apa kau minta tambah? Nah kenapa kita nak mesti berilmu? Padahal kan memberatkan itu. Karena semakin bertambah ilmu, semakin tinggi derajat kita. Semakin bertambah ilmu, semakin banyak peluang cari pahala dan masuk surga. Dan semakin menuntut ilmu kita, semakin semakin banyak dihitung kita berjihad fi sabilillah. Allah sandingkan jihad dengan menuntut ilmu dengan jihad fi sabilillah. Pahalanya seperti berjihad. Makanya untuk ilmu itu berat. Kalau nak sambil baca cewek itu ilmu, tidak ada ilmu. Sebab jihad itu mesti bebas dari kemaksiatan. Ya, kecuali dosa-dosa kecil yang tak bisa dihindarkan. Makanya para pemimpin perang dulu, kalau terjadi lambat kemenangan didapat, mereka pasti periksa pasukannya siapa yang berbuat maksiat. Bukan dia periksa siapa yang tidak melatih, tidak. Karena berlatih itu hanya bagian kecil dari yang menentukan kemenangan. Yang terbesar yang menentukan kemenangan itu adalah ketaatan. Maka mereka periksa. Kalau ada di antara yang berbuat maksiat, disuruh bertobat. Makanya masih ingat kisah ketika membuka Al-Khawarizm, yaitu daerah jajahan Rusia dulu, ya di Asia Tengah ya. Asia Tengah timur. Baik. Di Khawarizm, waktu itu sebulan tidak juga bisa ditaklukkan. Sebulan. Lalu panglimanya mencari tahu kenapa terlambat kemenangan ini datang. Akhirnya ditanya masing-masing, ada nggak di kalian yang berbuat maksiat? Karena mereka jarang berbuat maksiat sehingga mudah dideteksi maksiatnya. Kalau kita terlalu banyak Pak ya, mendeteksi tidak ada rusaknya. Padahal lah penuh deh catatan maksiat. Mereka tidak ada, dicari tidak ada. Akhirnya teringat oleh mereka karena sibuk berperang, lupa pakai siwak. Nah, coba bayangkan, siwak. Yang kadang-kadang bagi sebagian jadi cuma lagi kan? Jadi cuma siwak. Tahu siwaknya? Nan geser ke gigi no. Tapi ya dia kalau bahan siwak jadi depan uang, itu aja lah. Nah, kadang-kadang tidak semua yang harus dilaksanakan depan orang lain. Ya sama cuci gigi orang makannya. Ya kadang ada sebagian awak lu sudah makan cuci gigi ke awak. Nah itu juga harus dipelihara karena tidak semua orang bisa tahan itu. Ya kalau cuci gigi slope sodo sudah makan. Jangan ya. Samonya kan apa kuku kan. Betul ke hidung awak lagi. Subhanallah. Itu tidak semua orang bisa. Itu diantara ada harus dijaga walaupun tidak mesti di depan orang. Tapi intinya mereka waktu itu tidak memakai siwak lama sebab lama perang. Yang kan sebulan perang sampai kenang siwak kan enggak kan? Nah, jadi akhirnya diperintahkan oleh pasukan oleh panglimanya, sekarang juga kalian ambil ranting-ranting kayu apa yang bisa, kalau enggak ada kayu arak karena asalnya kayu arak yang banyak kandungan gizinya, kandungan kloridnya dan sebagainya. Ya klorid nomor
Tidak pentagon kanan. Jadi yang dibutuhkan dalam bersihkan gigi itu, maka semua mereka ada yang manjat, ada yang mencabut, ada yang dipatah langsung di bersiwak semuanya. Dulu tuh kan nampak lawan tuh. Akhirnya datang mata-matanya, bahaya ini. Umat Islam nak memakan kita. Coba lihat mereka sudah mengasah giginya semua. Dikira mengasah gigi karena dia tidak tahu orang tuh. Subhanallah. Itu saja sudah membuat down semangat mereka karena umat Islam akan habis-habisan memerangi mereka dan memakan mereka. Subhanallah. Dengan izin Allah SWT, kemudian doa mereka dan kembali kepada gerakan sunnah ini yang terlupakan oleh mereka, Allah berikan kemenangan pada hari itu juga. Subhanallah. Kecil kan? Tapi ternyata hikmahnya luar biasa. Oleh sebab itu, maka kita selalu bersemangat jangan mengecilkan apapun yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang sabit sunnahnya dari Nabi, jangan sesekali merendahkan, apalagi mencemooh. Apalagi mencemooh, karena mencemooh sesuatu yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda kita tidak menyukai Nabi. Walaupun nangis-nangis berlagu cinta Nabi. Karena tidak sedikit orang nangis cinta tapi suruh menikah tidak pandai cinta istrinya. Kan banyak? Hah? Berlagu tahu ya ada permintaan pas boleh ada permintaan lagu tentang cinta atau lagu. Tiba itu babanta tiba rumah. Sudah lagu cinta tiba rumah babanta. Kan banyak? Perlu bukti. Kalau urgent buktinya. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Apa sebab? Karena lagu itu banyak dustanya. Lagu banyak dustanya. Sehingga orang yang suka baduto, sabui doang pandai lagu. Ya kalau dong pernah ngicu, kodok ngicu. Tuh baca itu tentang bisnisnya. Tuh ada nampak deh. Supaya telepon deh doh. Cuma nyanyi pandai lagu. Apa maksudnya? Pandai bacito. Pandai baduto. Oleh sebab itu lagu belum tentu bukti cinta. Cinta sesungguhnya adalah ketaatan kepada yang dicinta. Tapi kalau sempat tuan-tuan jadi suami taat istri, itu dan yakin cintanya luar biasa. Ya kalau bos dek bini kamu, berartinya cintanya luar biasa. Jujur cintanya. Kadang-kadang tidak boleh pun dibuat ya kadang deh. Allah musta'an. Ya, kadang-kadang yang tidak boleh pun dilakukannya demi cinta, apalagi yang penting disukai oleh yang dicintainya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, bil munasabah tak boleh kita merendahkan, meremehkan sekecil apapun yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum bisa itu urusan lain, tapi kalau menghina dan merendahkan itu bisa berurusan. So, tadi kan urusan lain, ini bisa berurusan dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Tadi sudah kita sebutkan dengan contoh kecil ini seperti yang ceritakan masyayikh kami. Contoh kecil ini Allah berikan kemenangan yang sebulan tak didapatkan. Allahu Akbar. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, waktu sudah masuk, kita dengarkan azan dulu.
Bapak dan Ibu muslimin kita satu sedikit. Qala hadatsani Al-Hasan bin Muhammad Al-Hamdan dalam kitab kepada Al-Hasan bin Muhammad Al-Hamdan qala hadatsana Umar bin Ibrahim bin Al-Muqrid dalam menceritakan kepada kami Umar bin Ibrahim Al-Muqrid qala hadatsana Ja'far bin Muhammad As-Sandali dalam menceritakan kepada kami محمد الصندلي قال حدثنا أبو حفص عمر بن بشر بن الحارث لم يتكلم بذلك حفص عمر بن بشر بن الحارث قال سمعت بشر بشر بن الحارث zuhud dan ahli ibadah yang terkenal dengan Bishr al-Hafi yaqul berkata qala Fudail berkata Fudail ibn Iyad Fudail ibn Iyad Abid al-Haramain Abu Ali yang terkenal juga seorang ulama dan zuhud. Dia berkata hadis ini maksudnya dia menyebutkan Nabi alaihi salatu wasallam la yasma'u ar-rajulu khairun lahu, tidak didengarkan oleh seseorang itu lebih baik baginya daripada dia mendengar tapi tidak diamalkannya. Ini masih peringatan yang keras bagi siapa yang tidak mengamalkan itu. Daripada kamu mendengar tak diamalkan, berarti sebenarnya lebih baik seperti tadi karena tidak tahu asalnya. Karena tidak tahu ada usulnya, dia tidak tahu, tapi setelah tahu tidak diamalkan menjadi hujjah yang memberatkan. Jadi lebih baik tahu daripada tak tahu. Nah, ini juga memberikan semangat bagi kita untuk mengamalkan ilmu. Qala berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Yazdad Al-Qari dalam menceritakan kepada kami Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Yazdad Al-Qari qala akhbarana Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ja'far bin Hayyan Al-Asbahani dan dengan Abu Syekh dalam menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Hayyan Al-Asbahani biha di Asbahan qala hadatsana Muhammad bin Yahya wa Mumaddah dalam menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Mumaddah. Dia terkenal dengan Muhammad, dia menulis kitab As-Sahih. Qala hadatsana Muhammad bin Isam dalam menceritakan kepada kami Muhammad bin Isam Al-Asbahani an abihi dari bapaknya an Sufyan dari Sufyan yaitu Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Al-Thawri an Abi Hazim
dari Abu Hazim qala radiyan nasu minal amali bil ilmi radiyan nasu minal amali bil ilmi wa radu minal fi'li bil qawli. Orang banyak hanya sekedar berilmu sudah cukup tanpa mengamalkan, dan mereka juga ridha dengan mengatakan tanpa mengamalkan. Jadi pada umumnya orang suka ilmu itu diketahui saja tanpa diamalkan, atau cukup disampaikan tanpa dilakukan. Kan itu yang membuat orang tak semangat. Karena kalau kita mengamalkan, masalahnya sudah dipaksa. Masalahnya kok terus kok dilakukan? Kan sudah tahu selesai. Yang penting sudah tahu. Ini dikatakan oleh Imam Abu Hazim, banyak dari dulu manusia itu cukup dengan mengetahui, maka cukup dengan menyampaikan tanpa memperbuat dan mengamalkan. Ini juga gambaran umum. Memang pada umumnya kebanyakan manusia tidak suka atau tidak mengamalkan ilmunya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Qala akhbarana Muhammad ibn Ahmad ibn Rizq, kenal Ibnu Rizq ya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad ibn Rizq. Qala anba'ana Utsman ibn Ahmad ad-Daqqaq, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Ahmad ad-Daqqaq. Qala hadatsana Hanbal ibn Ishaq, telah menyampaikan kepada kami Hanbal ibn Ishaq, anak paman Imam Ahmad rahimahullah. Qala hadatsani Abu Abdullah, yakni Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepadaku Abu Abdullah, yaitu Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab Hanbali, Imam ahli sunnah bila niza. Qala haddatsana Abu Qutn, telah menyampaikan kepada kami Abu Qutn, yaitu Amru ibn al-Haytham ibn Amr ibn Qutn al-Zabidi al-Basri. Qala sami'tu Ibn Aun, saya mendengar Ibn Aun, yaitu Abdullah ibn Aun al-Basri, kana syadidan salban bis sunnah, sangat tegas dan keras dalam menerapkan sunnah. Qamiyan li ahli bidah, senantiasa keras kepada ahli-ahli bid'ah. Yaqul wadidtu anni kharajtu minhu kafafan ya'ni al-ilm. Kalau bisa saya ingin selamat keluar daripada membawa ilmu ini, sebab ilmu ini bebannya berat, bukan hanya sekedar mempelajari lalu dihafalkan lalu mengetahui, tetapi berat kalau tidak diamalkan. Sebab berapa banyak hujah. Ya kalau bisa, kan itu, waditu, saya berkeinginan, andainya saya bisa bebas dari ilmu ini tanpa ada beban. Tapi bisa atau tidak? Ya enggak. Makanya Nabi ngajarkan kita saddidu wa qaribu, yaitu berusaha untuk senantiasa benar dan mendekati kebenaran. Nah, qala Abu Qutn, berkata Abu Qutn, yaitu Amr bin al-Haytham tadi. Qala Syu'bah, berkata Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, Amirul Mukminin bil hadis, orang yang pertama memeriksa kesahihan hadis di Basrah. Sebab sebelum-sebelumnya rata-rata orang siqah. Setelah itu banyak masuk uang sikoh. Aja ya, dulu siqah orangnya dipercaya, tapi setelah itu banyak uang sikoh, yaitu banyak yang, makanya Syu'bah mulai mengisytiharkan memeriksa hadis. Ya, kalau ada sebagian yang punya wawasan hadis tapi tidak memahami ilmu hadis, dia bilang dulu di kalangan salaf tidak ada memeriksa sahih atau tidak sahihnya hadis, katanya. Iyalah. Ya kan, bercakapnya tidak di bidangnya, gitulah. Seperti kata Ibnu Hajar, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Orang yang berbicara bukan bidangnya akan berbicara aneh-aneh. Bukan rupanya kita tengok tidak penuntut ilmu, rupanya penuntut lemu. Ya betul lah, penuntut ilmu tahu dia, tapi kalau penuntut ilmu enggak. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ma ana ala syai'in muqimin akhafu yadkhilani an-nar ghairah. Tidak ada sesuatu yang selalu aku lakukan yang aku takuti memasukkan aku neraka selain ilmu. Sesuatu yang saya tekuni dan paling saya takuti memasukkan saya ke dalam neraka, tidak ada lain selain ilmu. Karena ilmu tuh kamu dikasih tahu sudah, kenapa tidak amalkan? Kamu sudah ditegah sudah,
Kenapa tidak lakukan? Kamu sudah disuruh, sudah. Kenapa tidak lakukan? Dan seterusnya. Ini yang paling saya takutkan. Kenapa dia takut? Dia mendapatkan hadis juga. Bahwa yang pertama diseret ke dalam neraka, adalah diantaranya alim, qari'ul Quran, syahid fi sabilillah. Ya, orang yang alim. Lalu dikenalkan, kamu sudah diberikan, misalnya, saya laqad, tapi jangan yang diazab ya. Misalnya saya diberikan belajar gratis terus. Ya gratis tahu. Nah, ya pada ndak awak kalau ndak ada gratis di sekolah, uang membayun. Ya anak yatim. Nah, sejak SD mamak dan bayun. SMP ndak lah mau apalah dah maju lo dapatlah gratis. Pergi Jakarta lah gratis, ke Madinah gratis. Uang lah dibaiki nikmat, sudah. Terus diakui kan? Baik. Apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Tentu dan jawab, ya Allah talabtul ilma liwajhik. Ya Allah, aku nuntut ilmu untuk keridhaanmu. Lalu kata Allah, Allah Maha tahu apa yang di hati ini. Mulut boleh bicara. Saya ikhlas. Bayarlah seikhlasnya. So, itu dipegang dengan seikhlasnya lah Pak. Ini mau beli ibu. Tidak cukup lah Pak. 50 juta. Lausan, kamu bohong. Kazabta. Kamu bohong. Kazabta. Innama talabtal ilma liyuqal innahu alim. Kamu nuntut ilmu supaya dapat gelar ulama. Kalau di sini kita bisa aja. Di dunia. Tapi di akhirat enggak. Semuanya akan jelas. Jelas di hadapan Allah SWT. Oleh sebab itu, kalau tuan-tuan berdoa, jangan lupakan doakan juga saya. Sebagaimana saya juga mendoakan kita bersama ya. Mudah-mudahan Allah beri kita keikhlasan. Karena ada jaminan kaum muslimin dan muslimat. Karena kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, niat itu paling sulit. Yatakhallab. Karena letaknya di jantung. Jantung mompa terus. Kadang-kadang sampai syaitan ke situ. Karena syaitan itu mengalir dalam darah manusia. Dituji-tujinya jantung kita itu. Ya pertama ada ikhlas, tengah jalan balik lagi. Kada perangi lagi, balik lagi. Seperti kata Imam Yahya bin Mu'az, li'annahu yataqallabu alayya kullama harabtuhu bilaunin ja'a bi alwanin ukhra. Awalnya dengan warna itu, saya perangi dia, datang dengan warna yang lain. Macam bunglonnya, bisa berwarna-warna. Nas'alullah as-salamatu wal-afiyah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, patutlah syu'bah, takut ilmu itu yang paling cepat memasukkannya ke dalam neraka. Oleh sebab itu ada yang patut dibanggakan dari kita, dari ilmu kita. Dan patut kita banggakan. Oh saya a'lamun nas. Nabi Musa saja ketika ditanya oleh seorang umatnya, ada nggak orang yang lebih berilmu daripadamu hari ini, hai Musa? Tentu dia jawab, dia Nabi kan? Saya tahu dia tidak ada yang lebih alim dari dia. Allah katakan, ada hai Musa, kamu pergi ke pertemuan dua laut. Nanti tandanya bila ikan yang kalian bawa kembali berenang di laut. Disitulah aku temukan hamba yang belajar kepadanya. Itu Musa alaihissalam. Bagi dengan kita. Jadi Musa tidak mungkin berbangga-bangga. Jadi tidak ada yang patut dibanggakan saya lulus ini. Tidak ada yang patut dibanggakan. Sebab itu justru akan merusak niat kita. Baiklah, itu makanya Syu'bah mengatakan tidak ada sesuatu yang senantiasa aku lakukan. Yang paling aku takutkan memasukkan saya ke neraka seperti ilmu. Semoga Allah berikan kita keikhlasan dan dijauhkan daripada sifat riya dan ingin disebut-sebut dan ingin diangkat-angkat. Biarlah Allah saja yang angkat. Karena kalau Allah yang angkat tak ada yang bisa menjatuhkan. Tapi kalau manusia yang angkat, cepat atau lambat pasti kita akan terbayar. Nas'alullah as-salamatu wal-afiyah. Semoga semuanya Allah berikan. Allah jaga dengan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Ustaz John Pirawung tadi itu ada pertemuan sudekonya. Nya ndak sakene itu di Datuk dan banyak kok. Datuk tahu sakene pertanyaan Datuknya. Non di Den banyak kok. Boleh? Nyososo banyak agak jawaban udah. Tengoklah. Kalau banyak dan jauh lurah.
Ah, ah. Nggak penjawab gini dulu tuh. Isu lah ya, insya Allah ya. Nggak penjawab dulu. Tanya ke Ustaz Johnson ya. Alah, nggak lo aja nomor. Insya Allah isu insya Allah itu. Saya cuma soal di Mesir Raya insya Allah. Hah? Nggak isan bayang gini dong. Nah, lihat penasaran. Isu lah ya, insya Allah tuh ya. Insya Allah. Barakallahu fiik. Hah? Nggak mau tololok deh dong. Insya Allah, insya Allah. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Insya Allah jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.